Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bertemu di channel ini, di channel Belajar Elektronika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita tahu dalam bidang elektronika ada komponen pasif, yaitu kapasitor, kemudian resistor, dan induktor. Jadi ketiga komponen ini dapat kita hubungkan secara seri dan paralel. Nah, bagaimana jika ketiga komponen ini kita hubungkan secara seri dan paralel, dan apa yang terjadi nanti pada nilai induktansi, resistansi, dan kapasitansinya? Tetap simak video ini sampai dengan terakhir. Nah, sebelum kita masuk ke ranah lebih jauh tentang konsep rangkaian seri dan konsep rangkaian paralel, perlu kita ketahui dulu apa sih capaian kompetensi kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep rangkaian seri. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep rangkaian paralel. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan mampu menghitung nilai tahanan, kapasitansi, dan induktansi pada rangkaian seri. Kemudian yang keempat, siswa mampu menghitung nilai tahanan, kapasitansi, dan induktansi pada rangkaian paralel. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke pengertian rangkaian seri. Rangkaian seri ini adalah rangkaian listrik yang terdiri dari hanya satu jalur untuk melewatkan arus. Nah, sebagai contoh, kita fokuskan di gambar rangkaiannya. Di sini ada dua buah lampu yang dihubungkan secara seri yang terhubung ke sebuah sumber tegangan. Kita perhatikan di sini hanya ada satu jalur untuk melewatkan arus dari lampu yang pertama ke lampu yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini adalah sebuah rangkaian listrik yang terdiri dari lebih dari satu jalur untuk melewatkan arus. Nah, kita fokuskan di gambar rangkaian. Di sini ada dua buah lampu yang terhubung secara paralel, dan kedua lampu ini terhubung ke sebuah sumber tegangan. Kita perhatikan dari sumber tegangan. Di sini ada dua buah jalur untuk melewatkan arus. Ini jalur yang pertama ke lampu yang pertama, dan ini jalur yang kedua ke lampu yang kedua. Oke, yang pertama kita fokuskan dulu di rangkaian seri resistor. Pada skema rangkaian, kita perhatikan ada tiga buah resistor yang dihubungkan secara seri. Ketiga buah resistor ini terhubung ke sebuah sumber tegangan. Nah, bagaimana cara menghitung nilai tahanan total? Kita mengacu ke persamaan di sini. Untuk menghitung nilai tahanan total pada rangkaian seri, kita dapat menggunakan persamaan tahanan yang pertama ditambahkan dengan tahanan yang kedua ditambahkan dengan tahanan yang ketiga, ya. Sehingga rumusnya itu menjadi R total sama dengan R1 ditambah dengan R2 dan ditambah dengan R3. Nah, kemudian untuk menghitung nilai tegangan pada masing-masing titik di tahanannya, kita dapat mengacu ke persamaan hukum Kirchhoff 2, di mana hukum Kirchhoff 2 itu berbunyi tegangan pada rangkaian tertutup itu jumlahnya sama dengan 0, ya. Sehingga diperoleh nanti persamaannya Vs ini merupakan tegangan sumber sama dengan V1 maksudnya tegangan yang ada pada R1 ditambahkan dengan V2 yaitu tegangan yang ada pada R2 dan ditambahkan dengan V3 yaitu tegangan yang ada pada R3. Nah, sehingga rumusnya menjadi Vs sama dengan V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3. Untuk persamaan arus yang mengalir pada masing-masing titik di tahanan ini itu akan menjadi IS sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, ya. Jadi arus pada masing-masing titik ini akan sama nilainya. Jadi untuk rangkaian seri pada resistor, tegangan pada masing-masing titik akan berbeda. Nah, kemudian kuat arusnya akan sama. Oke, jadi kuncinya di situ. Kemudian yang kedua, rangkaian paralel resistor. Nah, di sini kita perhatikan pada skema rangkaian ada tiga buah resistor yang terhubung secara paralel, yaitu R1, R2, dan R3. Nah, bagaimana cara menghitung nilai tahanan total, nilai tegangan yang mengalir pada masing-masing titiknya, dan kuat arusnya? Kita fokuskan ke persamaan di sini. Untuk menghitung nilai tahanan total, kita dapat menggunakan persamaan 1 per R total sama dengan 1 per R1
ditambahkan 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. Karena jumlah tahanan di sini hanya ada 3. Ya. Bagaimana jika ada 4? Maka di sini kita tambahkan lagi rumusnya menjadi ditambah 1 per R4. Untuk menghitung nilai tegangan pada masing-masing titik R1, R2, dan R3, kita bisa mengacu ke persamaan ini, yaitu Vs, tegangan sumber, sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Jadi kita perhatikan di sini ya, dari tegangan itu mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Di sini kita perhatikan ada 3 jalur. Jalur yang pertama yaitu mengalir ke R1, jalur yang kedua mengalir ke R2, jalur yang ketiga mengalir ke R3. Nah, tegangan pada masing-masing titik ini akan sama. Ya, tegangan di R1, tegangan di R2, dan tegangan di R3 itu akan sama. Dan yang berbeda apa? Yang berbeda yaitu kuat arusnya. Nah, bagaimana cara menghitung kuat arus? Kita dapat mengacu ke persamaan IS, kuat arus total pada rangkaian ini sama dengan, nilainya akan sama dengan I1, yaitu kuat arus di R1 ditambahkan dengan I2, kuat arus pada R2 ditambah dengan I3, yaitu kuat arus pada R3. Sehingga rumusnya itu akan menjadi IS sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Jadi di sini kita simpulkan lagi bahwa pada sebuah rangkaian paralel, tegangan pada masing-masing titiknya itu akan sama, ya, pada masing-masing jalur akan sama. Yang berbeda apa? Yang berbeda yaitu kuat arusnya. Sehingga untuk menghitung kuat arus kita dapat mengacu ke persamaan ini. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu rangkaian seri kapasitor. Rangkaian seri kapasitor ini kita perhatikan di sini. Ya, ada satu jalur saja untuk melewatkan arus, yaitu dari kapasitor yang pertama sampai dengan kapasitor yang keempat, ya. Dan kaki-kakinya saling terhubung. Nah, ini disebut dengan rangkaian seri kapasitor. Nah, bagaimana cara menghitung nilai kapasitor yang dihubungkan secara seri? Kita mengacu ke persamaan ini. Nah, di sini ada 4 kapasitor yang dihubungkan secara seri, maka persamaannya kita tambahkan lagi, yaitu 1 per C4. Maka rumusnya menjadi 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 dan tambah 1 per C4. Kemudian yang keempat yaitu rangkaian paralel kapasitor. Nah, di sini kita perhatikan ada 4 buah kapasitor yang dihubungkan secara paralel. Jadi ada berapa jalur? Ada 4 jalur untuk melewatkan arus. Itu ini dari jalur yang pertama, jalur yang kedua, jalur yang ketiga sampai ke jalur yang keempat. Nah, bagaimana cara menghitung nilai kapasitansi pada kapasitor yang dihubungkan secara paralel? Kita dapat mengacu ke persamaan, yaitu C total atau kapasitansi total itu nilainya akan sama dengan kapasitansi yang pertama, kemudian ditambahkan dengan nilai kapasitansi yang kedua, dan ditambahkan dengan nilai kapasitansi yang ketiga. Nah, di sini kita perhatikan ada 4 buah kapasitor yang dihubungkan secara paralel, maka rumusnya kita tambahkan lagi ditambah dengan kapasitansi yang keempat, sehingga C total itu nilainya akan sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 dan ditambah dengan C4. Oke, kemudian yang kelima yaitu rangkaian seri induktor. Nah, kita perhatikan di skema rangkaian ini ada 3 buah induktor yang dihubungkan secara seri. Itu ada L1, L2, dan L3. Untuk menghitung induktansi totalnya, kita dapat mengacu ke rumus yaitu L total, yaitu induktansi total sama dengan induktansi yang pertama ditambah dengan induktansi yang ketiga tambah dengan induktansi yang keempat. Jadi rumus pada rangkaian seri ini hampir sama dengan rumus rangkaian seri pada resistor. Itu kita tinggal menjumlahkan nilai induktansi. Kemudian yang terakhir yaitu rangkaian paralel induktor. Nah, rangkaian paralel induktor dapat terlihat pada gambar rangkaian ini, yaitu ada 3 buah jalur untuk melewatkan arus. Ada yang pertama ke induktor yang ketiga, kemudian ke induktor yang kedua, dan yang ketiga ke induktor yang pertama. Ya. Untuk menghitung nilai induktansinya, kita dapat mengacu ke persamaan 1 per L total sama dengan 1 per L1 ditambah dengan 1 per L2 ditambahkan dengan 1 per L3. Jadi ini rumus ini tergantung seberapa banyak induktor yang dihubungkan secara paralel.
Nah, itulah sedikit pembahasan kita tentang bagaimana cara menerapkan konsep rangkaian seri dan paralel pada ketiga komponen pasif elektronika, yaitu induktor, kapasitor, dan resistor. Nah, jika video ini bermanfaat, silahkan klik like dan komen di bawah. Kemudian jangan lupa tekan tombol subscribe untuk tetap mendukung channel ini berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.